Halo, selamat datang di podcast beritajatim.com di kanal YouTube Berita Jatim TV. Nah, jadi kebetulan saya Odi Cornelia yang akan memandu acara podcast hari ini. Dan ini adalah salah satu narasumber anak muda inspiratif yang ada di kota Surabaya, di mana anak-anak muda inspiratif ini kami pilih berdasarkan dari pilihan pembaca setia beritajatim.com. Nah, untuk narasumber kali ini adalah anak muda yang suka sekali pecinta kucing. Wah, kira-kira pecinta kucingnya ini seperti apa ya bentuk kasih sayangnya? Kita langsung aja sambut Mbak Niken Mayang. Halo, selamat datang Mbak. Halo Mbak. Halo, Mbak Niken. Mbak Niken ini kan cat lovers ya. Iya. Tapi sebetulnya kalau bagi Mbak Niken Mayang, cat lovers itu yang seperti apa sih Mbak? Cat lovers itu menurut saya ya, yang bisa bertanggung jawab sama hewan peliharaannya. Jadi dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya kayak dibawa ke dokter, dirawat, disayang, dikasih makanan yang memang terbaik menurut pemiliknya. Oke, kalau Mbak Niken ini kan menjadi salah satu nominator anak muda inspiratif di Surabaya ya. Bisa Mbak ceritakan pengalaman Mbak selama ini dalam merawat kucing sebagai pecinta kucing itu sepertinya seperti apa sih Mbak Niken? Sebelumnya kan saya punya gerakan botol. Apa itu Gerakan botol makan gratis untuk kucing jalanan. Jadi saya ada pos-pos, ada sekitar 5 pos yang saya titipi botol pakan untuk kucing-kucing yang di jalan. Jadi kalau ada cat lover yang mau ngambil botol di warung itu, silakan ngambil gratis, ngambil aja. Awal mulanya gimana sih Mbak akhirnya membuat gerakan botol ini sampai akhirnya lebih ke kucing kampung ya Mbak Niken ya? Itu bagaimana Mbak? Biasanya kan kalau kita ya, saya aja sendiri kalau ngeliat kucing kampung agak-agak gimana gitu ya. Tapi kalau Mbak Niken disayang-sayang tuh gimana sih ceritanya? Untuk gerakan ini sendiri berawal dari saya kan memang ada niatan. Sebagian dari uang makan saya kerja yang di klinik itu, saya untuk beli pakan sama beli botol, terus bagi-bagi botol itu. Oke. Lalu sampai saat ini Mbak gerakan apa lagi untuk sebagai Mbak sebagai pecinta kucing dan juga menyelamatkan nyawa kucing itu seperti apa sih Mbak tantangannya? Lalu apa yang membuat Mbak akhirnya yakin ini saya rawat aja deh gitu kucingnya? Kalau pertama kali lihat sih kasihan ya. Kayak kitten-kitten kan banyak banget dibuang di pasar, di pinggir jalan gitu. Itu pasti saya ambil, saya rawat sampai sudah lepas susu. Habis gitu saya adopsikan ke orang yang adopter yang mau adopsi induk sama anak-anaknya. Oke. Gitu. Jadi di rumah Mbak ini banyak sekali kucing ya, bermacam-macam kucing dari hasil ya kurang lebih 12 kucing. Memulai Mbak gerakan botol gitu ya Mbak ya? Botol. Gerakan botol. Itu sejauh ini bagaimana Mbak kendala-kendala yang pernah Mbak hadapi? Mungkin ada kesulitan-kesulitan apa gitu Mbak? Kendalanya sih mungkin di ini ya, kadang orang kan ngambil botol itu nggak mau satu, maunya berapa 2, 3 gitu kan. Kita nyetoknya per minggu, seminggu sekali, paling banyak 10-8 botol, nanti kita refill lagi di minggu depannya lagi. Kayak gitu. Dari Mbak, botol itu kan diisi makanan kucing. Nah dari makanan kucing ini dari dananya Mbak sendiri atau ada? Awalnya dari dana saya sendiri, habis gitu ada teman saya yang ikut jadi rekanan. Terus ada donasi juga dari beberapa teman-teman cat lover juga. Oh, jadi Mbak Niken ini membentuk komunitas pecinta kucing gitu atau bagaimana Mbak? Oh enggak, saya independen. Oke. Dan Mbak sendiri? Banyak, sendiri. Sendirian? Iya. Pecinta kucing tapi sendirian. Lalu membagi waktunya bagaimana Mbak dengan Mbak merawat kucing jalanan? Mungkin ada nggak momen tersedih Mbak ketika menemukan kucing
di jalanan sampai akhirnya Mbak itu aduh kasihan banget nih kucingnya. Hampir setiap malam pulang kerja saya street feeding di pasar atau di jalan. Biasanya di pasar Nginden. Itu banyak bayi kucing yang saya rawat, yang saya kasih makan. Kadang gitu nemunya udah jadi kayak sudah mati kayak gitu. Sekarat atau mati Mbak? Mati kaku. Yang mati itu akhirnya Mbak ambil, saya lalu kuburkan. dikuburkan. Iya. Oke. Jadi Mbak itu memang pecinta kucing dari kecil? Iya. Dari kecil. Tapi mulainya dari 2017, terus untuk gerakan botol saya dari 2021. Dari gerakan botol ini bagaimana Mbak respon dari orang-orang, masyarakat khususnya ketika Mbak membuat gerakan botol itu? Apakah langsung habis botol-botol itu sampai? Iya, pasti habis. Pasti habis. Saya titipkan ke warung kopi gitu, itu kebanyakan punya cat lovers juga. Oh oke. Ke warung mana biasanya Mbak? Warung khusus toko kucing, hewan peliharaan atau warung-warung kelontong biasa gitu? Di warung kopi, kedai kopi. Oh kedai kopi. Iya. Oke. Lokasinya ada di Sumur Welut, Pesapen, ada di Nginden, ada di Putat, Jarak, ada di Pulau Wonokromo, sama ada di rumah saya. Oh oke. Itu tiap hari Mbak supply ke warung-warung itu? Seminggu sekali. Seminggu sekali, tiap hari apa? Setiap hari enggak tentu. Tapi untuk kalau ngelapak botol sendiri itu setiap hari Kamis. Ini Mbak mengerjakan sendiri atau dibantu oleh mungkin Mbak punya tim sendiri gitu atau dari orang rumah? Ada dua orang teman sih. Oh, dua orang teman. Oke. Kesulitannya apa Mbak selama ini dari Mbak memulai gerakan botol dari 2017 sampai hari ini? Kendalanya apa yang Mbak rasakan sehingga tapi Mbak ingin tetap mempertahankan kegiatan ini? Kendalanya sih belum ada kendala selama ini. Cuman kalau kita waktu ngelapak atau nitip botol itu kadang kan sering ketemu kucing-kucing yang kasihan juga, jadi kita juga rasanya aduh pengen nolong tapi gimana tapi. Oke. Lalu ini Mbak, sebagai pecinta kucing, apa yang ingin Mbak sampaikan kepada orang-orang cat lovers di luar sana? Misalkan nih cat lovers itu ternyata tidak harus menyayangi kucing yang ada di rumah kita sendiri ya. Mungkin di luar mungkin bagaimana seharusnya kita orang manusia menyayangi kucing-kucing atau hewan-hewan yang berkeliaran di luar. Bagaimana Mbak? Kalau ketemu kucing jalanan, kalaupun risih ataupun takut, jangan ditendang atau jangan jangan dipukul. Cukup dikasih makan aja atau secara halus ngusirnya, gitu aja sih. Soalnya kan kasihan juga ngelihat mereka kan, kadang gitu di jalan ngelihat kayak gitu bisa nangis sendiri. Padahal cuma kucing, gitu aja. Lalu selama ini orang tua, keluarga mendukung ya untuk gerakan Mbak ini? Yang Mbak lakukan sendiri? Iya, mendukung selama ini. Mungkin sempat ada penolakan mungkin dari orang tua atau bagaimana? Awalnya kan loh, kenapa kok ngumpulin kucing-kucing sakit kan? Kucing sehat aja banyak, tapi itu kan ada rasa kebanggaan tersendiri ya Mbak ya. Kalau kita ngerawat kucing dari sakit terus sembuh dan bagus, gitu rasanya seneng gitu. Terus orang tua juga akhirnya luluh hatinya. Pernah nggak Mbak mendapatkan kucing itu benar-benar kondisinya tuh parah, dan itu separah apa kondisi kucing? Pernah sih, lehernya ini ada luka terbuka sampai muter di leher. Itu nggak tahu kenapa, entah disiram air panas atau infeksi kan juga nggak tahu. Nemunya udah kayak gitu. Kita bawa ke dokter, kita obati, terus sembuhnya itu sekitar 3 bulan. Sudah nutup semua bagus. Itu untuk Mbak bawa kucing itu ke dokter hewan itu dengan biaya Mbak sendiri? Biaya sendiri. Mbak sampai saat ini belum pernah mengadakan misalkan pengumpulan dana untuk gerakan save kucing gitu misalkan, ada nggak? Oh belum pernah. Kalau open dana sih belum pernah. Jadi pure dari dana Mbak sendiri? Iya, dari dana sendiri. Dalam tiap bulan Mbak mesti mengeluarkan dana berapa untuk merawat kucing-kucing di rumah Mbak? Setiap bulan untuk pakannya aja mungkin sekitar 500.000.
pasirnya mungkin 750 setiap bulan. Oke, Iya. mungkin ke depannya Mbak ingin perkembangan seperti apa dengan gerakan Mbak ini? Mungkin mengambil cat lovers yang lain untuk bergabung atau bagaimana Mbak? Iya. Harapannya? Ini kan mau ada Veterinary Day ya untuk April ini. Kita berjejaring di 5 kota. Di 5 kota ada Malang, ada Jumat Berkah namanya. Di Kudus ada Cat Rescue Community. Terus di Solo ada Rumah Difabel Meong. Di Surabaya ada saya, Mbak Yoni. Terus di Semarang ada Semarang Cat Squad gitu. Nanti prapuasa ini akan diadakan kayak bagi-bagi botol bareng di 5 kota tersebut. Oke. Gitu. Oke, jadi ini gabungan dari banyak komunitas Iya, ya. Dan ini Mbak sendirian ya, yang lainnya komunitas itu pasti punya tim, punya teman gitu Iya. ya, punya anggota. Tapi kalau Mbak ini cuman sendiri ya. Sendiri sama dibantu 2 orang teman saya. 2 orang teman Mbak. Iya. Tapi benar-benar aktif Mbak, benar-benar mencurahkan semua waktu, Iya. tenaga, biaya itu Mbak sendiri ya. Iya. Wow. Kira-kira Mbak mau akan sampai kapan benar-benar ingin merawat kucing-kucing jalanan itu? Sampai seterusnya Ya. kalau bisa. Sampai saya nggak bisa ngurus lagi. Oke. Lalu ada nggak sih Mbak rasa kayak atau Mbak pernah melakukan identifikasi atau melakukan penelitian tentang kucing? Kucing yang ada di Surabaya ini yang terlantar itu ada di mana saja? Biasanya banyak ditemukan di mana? Dan kenapa kenapa masih banyak kucing-kucing terlantar? Kalau kucing terlantar banyak di pasar, di TPS, tempat pembuangan sampah, sama kayak di lahan kosong. Karena kan orang yang nggak suka sama kucing biasanya buangnya di tempat itu. Oke. Makanya saya sama teman saya ada program selain gerakan botol juga steril. Steril itu apa maksudnya? Steril untuk kucing betina. Oke. Karena kucing itu kalau hamil punya anak itu berapa? Paling banyak 7 ya. 7 ya? 8. Oke. Oke. Jadi selain Mbak melakukan penyelamatan kucing, selain itu Mbak melakukan Steril kucing. steril kucing, terus gerakan botol makan kucing, terus apa lagi Mbak? Itu aja. Fokusnya Itu di aja. 2 itu aja. Di 2 itu aja ya, botol dan steril. Steril. Oh, oke. Dan steril pun itu harus ke dokter ya Mbak ya? Kerjasama sama penyelenggara steril dan dokter hewan. Oke, dan itu kalau steril bisa berapa Mbak ya? Hewan itu kan lebih mahal kan Mbak kalau Iya. ke dokter hewan Apalagi daripada saya betina. kalau saya bisa ke puskesmas. Apalagi betina kan juga lumayan. Oke. Harapannya Mbak mungkin ke depannya Mbak ingin mengembangkan apa lagi gitu untuk apa tadi Mbak nama gerakannya Mbak ini? Ke Mbak Yoni. Ke Mbak Yoni. Itu apa Mbak ke depannya? Kedepannya sih mungkin lebih digencarkan lagi sterilnya ya, supaya kan untuk menekan populasi juga biar tidak ada kucing jalanan yang kayak dibuang disia-siakan sama orang yang nggak suka sama kucing. Gitu. Oke, ini Mbak kan menjadi salah satu nominasi anak muda inspiratif di Surabaya dalam beritajatim.com yang ke-16 tahun. Bagaimana nih Mbak rasanya? Dan apa yang ingin Mbak sampaikan kepada anak-anak muda bahwa gerakan saya ini bermanfaat loh? Sebenarnya saya nggak nyangka sudah dapat nominasi, dapat award lagi. Saingannya juga sepertinya lebih hebat-hebat daripada saya yang cuma ngurusi kucing aja gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya acara ini saya bisa berkampanye lebih luas lagi soal lebih sayang ke kucing jalanan, lebih peduli kucing jalanan. Oke, karena sepertinya kesadaran masyarakat untuk benar-benar menjaga kucing itu kayaknya masih kurang ya Mbak Masih ya? kurang. Mbak pernah melakukan edukasi-edukasi gitu Mbak ya? Untuk edukasi sih waktu saya set feeding, edukasi di pasar. Kan banyak orang pasar ya bilang, ngapain sih kok kucing dikasih makan, manusia aja yang dikasih makan gitu. Kan kucing juga makhluk Tuhan ya, makhluk hidup juga kan, perlu juga. Kalau tidak ada yang kayak
merhatiin kucing. Terus siapa lagi kalau bukan kita sama-sama yang cat lovers itu. Oke, terima kasih banyak loh Mbak untuk sharingnya untuk kita semua di sini. Aduh ini kaosnya juga gambarnya kucing. Iya. Kebek Yoni. Kebek Yoni, iya. Artinya apa Mbak Kebek Yoni? Kebek itu penuh, Penuh. Yoni itu kemuliaan. Jadi insya Allah gerakan ini penuh kemuliaan. Amin. Semoga gerakan dari Mbak ini, dari Kebek Yoni ini bisa menjadi manfaat untuk orang dan bisa membuka wawasan bagi orang-orang kita semua bahwa sebetulnya walaupun kucing liar itu tetap bisa disayangi dan tetap bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk para penonton Berita Jatim TV, kita akan saksikan lagi podcast yang selanjutnya dan sampai jumpa.